Kekristenan itu bukan agama baru. Kristen itu bukan agama. Sepanjang sejarahnya, Paulus tidak pernah membuat atau menciptakan agama yang namanya Kristen. Bukan. Kata Kristen itu muncul di Antioquia. Julukan orang luar kepada pengikut Yesus. Kekristenan itu upgrade the next level of Judaism. Semua pengajaran dalam kekristenan itu adalah pengajaran yang akarnya berasal dari Judaisme. Shalom God Lovers, senang sekali kita bisa bertemu lagi di Diaspora TV Talk Show. Saya Pendeta Martin Hareva, hari ini akan membahas sebuah topik yang sering diperdebatkan. Apakah Paulus menciptakan agama Kristen? Banyak orang, terutama dari kalangan Muslim, berpendapat bahwa ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Yesus atau Isa Al-Masih. Ada yang bahkan menganggap Kristen sebagai agama yang diciptakan oleh Paulus. Tapi benarkah demikian? Apakah Paulus hanya membuat agama baru atau justru meneruskan ajaran Yesus? Hari ini kita akan menggali fakta sejarah dan teologi. Untuk menjawab pertanyaan ini bersama seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi Diaspora TV Talk Show. Shalom Pak Arief Mirjaya. Shalom Pak Martin. Terima kasih sudah hadir bersama kami lagi. Bagi yang belum mengenal beliau, Pendeta Arief Mirjaya adalah mantan Muslim yang kini menjadi pendeta dan seorang teolog. Saat ini beliau merupakan mahasiswa program Pasca Sarjana di Hebrew University Israel dan memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah serta teologi, termasuk bagaimana Islam dan Kristen memahami sosok Paulus. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa agar diskusi ini membawa berkat dan hikmat bagi kita semua. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur apabila hari ini kami boleh berbincang-bincang mengenai tokoh Alkitab, yaitu Rasul Paulus. Kami mohon pimpinan Roh Kudus bagi kami berdua dan juga bagi setiap saudara-saudara kami, para God Lovers yang menyaksikan tayangan ini. Sehingga kami sungguh-sungguh diberkati dan diperlengkapi, dan iman percaya kami semakin kuat dan teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan seperti biasa, God Lovers, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang bisa diberkati oleh diskusi kita hari ini. Mari kita mulai diskusi kita. Pak Arief. Iya Pak. Pertanyaannya, kenapa banyak orang terutama Muslim ini memiliki pandangan bahwa pandangan Paulus ini berbeda dengan ajaran Yesus? Ya. Silakan Pak. Ini menarik ya, karena itu asumsi yang dibangun sebenarnya bukan sesuatu yang baru tuh. Ya, pandangan itu ya sudah ada sejak awal sebelum Islam bahkan ya. Oh, ya, begitu perlu ya. dipahamin ya, dari mana nih alurnya ya, kita pahamin ya, bahwa seorang penginjil dari sekte Ebionite bernama Warokah bin Naufal. Ya, Warokah bin Naufal adalah salah satu orang Arab atau Hejaz pertama yang menerjemahkan beberapa fragmen Alkitab ke dalam bahasa Arab. Ya. Nah, Warokah juga adalah seorang sepupu jauh dari Muhammad ya, dan juga dia adalah paman dari istrinya Khadijah. Nah, Warokah ialah yang membaiat Muhammad sebagai nabi.
Ya, ini perlu dipahamin nih ya. Nah, Jadi Warokah ini apa agamanya? Nah, Warokah adalah seorang penginjil dan ulama dari sekte Ebionite, yaitu sekte Ebionite, Ebionite. ya, yang sebenarnya mengadopsi pengajaran Nestorian. Akarnya di dari situ, Nestorian. Nestorians ya. Jadi dan juga pengaruh Arianisme yang kuat di dalam sekte tersebut ya. Jadi perlu kita pahami adalah pada waktu itu gereja sudah mengalami skisma, ya, perpecahan ya. Jadi 300 tahun sebelum Islam, gereja sudah mengalami perpecahan. Dari mulai munculnya doktrin Theotokos yang paling besar adalah sampai kemudian muncul pemahaman Bishop Arius, ya, yang menolak ketuhanan Yesus. Lalu juga Nestorian yang mengatakan bahwa Yesus adalah subordinat dari Tuhan. Ya. Ini menarik ya, jadi subordinat dari Bapa. Jadi dianggapnya seperti itu ya. Itu Nestorius ya. Ya, dan itu cukup berpengaruh, cukup kuat ya pada waktu itu ya. Nah, sementara muncul lagi turunan-turunan sekte-sekte lainnya seperti Ebionite juga lebih ekstrim lagi, menolak keilahian Yesus dan juga menolak pengajaran-pengajaran Paulus. Ya, dan ketiga menyatakan kembali kepada hukum Taurat atau syariat ya, dalam konteks ini dalam bahasa Arab ya disebutnya syariat ya. Apakah teks-teks itu sudah ada? Ada, makanya kalau kita di Birmingham di Inggris itu ada di museum di sana teks Al-Qur'an yang sudah fragmen, beberapa fragmen ke Al-Qur'an yang sudah ada dalam bahasa Arab sebelum Muhammad lahir. Maksudnya teks Alkitab? Al-Qur'an. Al-Qur'an? Iya. Sebelum Muhammad lahir? Iya. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini menarik kan, jadi kan, ya. Jadi di Birmingham di Inggris, di University of Birmingham, ya, itu mereka simpan dan bukti teks yang lebih tua sebelum Muhammad. Ya, diperkirakan setelah carbon dating itu ditulis di tahun 500-an. Jadi sebelum Muhammad lahir. Sudah ada teks Al-Qur'an. Ya, sebenarnya itu yang disebut kemudian oleh teolog-teolog Islam sebagai teks Al-Qur'an ya. Itu ya. Ini tapi tidak utuh ya, hanya fragmen ya. Iya. Yang sebenarnya kalau secara historis itu adalah bagian dari fragmen terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Ya, gitu. Tapi diakui sebagai Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi fragmen, kita harus paham bahwa di masa lalu tidak ada orang punya akses terhadap teks Alkitab yang utuh. Ya. Tidak seperti sekarang, semua orang bisa dalam dapat satu buku. Betul. PLPB ya. Ya, gitu. Atau dalam sebuah tab. Dulu dalam kitab-kitab yang terpisah ya. Ya, pertama karena problem penulisan yang cukup sulit ya. Kertasnya juga nggak semua orang punya, hanya orang kaya ataupun raja-raja ya. Sehingga teks-teks asli, terjemahan-terjemahan itu adanya mungkin di bishop-bishop yang pegang itu, ataupun raja-raja, orang-orang kaya mungkin yang punya ya. Jadi seorang penginjil jalanan ataupun pendeta kampung itu nggak ada yang punya ya. Hanya berupa penggalan-penggalan kitab saja ya? Penggalan-penggalan. Ya. Nah, ini jadi problem ketika akhirnya fragmen-fragmen itu bercampur dengan mitos-mitos. Ya, nah perlu dipahami juga seperti yang pernah dalam talk show sebelumnya, misalnya tentang Isa Al-Masih dengan pohon korma. Ternyata sebelum Al-Quran menulis itu sudah tertulis di dalam Pseudo Matthew. Ya, Injil bidat yang sudah ada di abad keempat. Gitu ya. Jadi itu udah ada teksnya tuh ya. Gitu. Nah, lalu ada persamaan-persamaan di dalam Al-Quran dengan Alkitab misalnya. Misalnya tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Al-Quran juga mencatat itu. Tapi Alkitab 600 tahun sebelumnya sudah menuliskan itu. Ya, jadi fragmen-fragmen itu yang kemudian
dikumpulkan kembali ya, tercecer-cecer gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, lalu Yesus menghidupkan orang mati, itu sudah kita baca di Alkitab kita juga ada ya, sudah tertulis 600 tahun sebelum Islam, gitu ya. Tertulis lagi di dalam Al-Quran. Yesus dalam versi Isa bahasa Al-Masih. Arab, ya. Yesus adalah firman Allah. Itu sudah ada jelas di dalam Alkitab kita, ditulis lagi di dalam Al-Quran, ya. Nah, kalau kata Isa Al-Masih sendiri, lebih dulu gereja Ortodoks Syria yang menggunakan itu, abad kedua, ya. Dan itu jadi kata Isa Al-Masih 1800 tahun yang lalu sudah dipakai. Oh, sama gereja Ortodoks. Ortodoks Syria, gereja Jadi tidak berbahasa murni- Arab Syria pertama. Tidak murni dari Al-Quran, kata Oh bukan, Isa Al-Masih itu ya. bukan. Sebelum Al-Quran ada, kata itu sudah ada. Sudah dikenal Sudah di dikenal. dunia di Kristen Arab yang mula-mula di Jazirah di Timur Tengah, bangsa Arab adalah bangsa yang mula-mula terima Yesus. Bahkan di peristiwa Pentakosta ada orang berbahasa Arab di situ. Iya. Bahasa Indonesia Iya, nggak ada iya. ya. Bahasa Indonesia nggak ada ya. Iya. Bahasa Jerman nggak ada. Orang-orang dari Arab ikut ambil bagian di dalam Pentakosta yang pertama di ya. Kisah Para Rasul ya. Iya. Tidak ada bahasa Jerman di situ ya. Iya. Ya. Nah, sedangkan nama Yesus baru muncul 500 tahun yang lalu ketika Alkitab diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Ya kan? Jadi secara historis lebih tua Isa Al-Masih dibandingkan Yesus. Kata ya, secara historis kata ya, literasi ya. Tapi jadi menarik. Ya, gitu. Kenapa Yesus lahirnya bukan di Bethlehem? Itu juga Tetapi berhubungan dengan tadi teks-teks yang tercerai-berai bercampur dengan bidat-bidat. Oh, gitu. Ya. Karena masalah literasi nih, ya, problem literasi ya, yang akhirnya membuat teks-teks itu bercampur aduk dengan mitos-mitos. Ya. Kan waktu itu sudah banyak bidat-bidat, ya, aliran-aliran sesat ya, yang pada waktu itu. Nah, jadi begitu juga penolakan terhadap Paulus itu bukan sesuatu yang baru. Ya. Gitu. Jauh sebelum Islam sudah ada bidat-bidat yang menolak pengajaran Paulus. Begitu. Jadi sebelum munculnya Islam sebenarnya perdebatan mengenai keilahian Yesus, lalu mengenai Paulus dan ajarannya itu sudah muncul di dalam dunia kekristenan ya. Iya, bahkan itu memecah gereja juga ya. Ya, Bishop Arius dengan pengajarannya yang kita sebut Arianisme sampai hari ini masih ada. Ya, gitu. Nestorian juga masih ada ya. Dan itu cukup membelah ya keimanan Kristen ya pada waktu itu. Jadi Islam punya akar historis yang berhubungan dengan ini lewat Waraka bin Naufal. Gitu ya. Makanya kemudian ya dia menolak pengajaran Paulus. Oh gitu. Gitu. Jadi ini akarnya ya Pak ya? Iya. Dan hadis-hadisnya itu jelas ya tentang siapa itu Waraka bin Naufal. Nanti kita bahas. Terima kasih. Jadi kita mendapatkan pencerahan bahwa sebelum Islam lahir di dunia, sudah ada pendapat-pendapat dari orang Kristen dan bidah yang ada di zamannya itu memiliki pandangan yang berbeda tentang Yesus, tentang Paulus begitu ya. Betul. Pak Arief, siapa Paulus sebenarnya? Wah, ini menurut menarik, Alkitab ya. Bagaimana latar belakangnya sebelum dan sesudah bertemu dengan Yesus? Supaya kita meluruskan sejarahnya. Ya, kalau kita lihat sejarah dari konteks Alkitab saja, kita bisa lihat sebenarnya Paulus ini seorang aktivis. Ya, bahasa kontekstual kita hari ini ya. Dia ini seorang aktivis ya. Aktivis Judaisme ya, yang kalau dari mindset ini politiknya ya, dia juga seorang anggota Zilot sebenarnya ya. Dan dia juga anggota Sanhedrin ya, secara teologi ya. Nah, jadi kalau sejarahnya ya, bahwa dia lahir di Tarsus dari keturunan Benyamin dan orang tuanya adalah seorang Farisi.
yang cukup kuat ya gitu loh. Jadi ya pengajaran Judaisme di Paulus itu sangat kuat. Sekitar umur 12 atau 13 tahun sesuai dengan tradisi Ibrani ya. Dia kemudian menuntut ilmu pada Gamaliel, seorang tokoh Yahudi teolog Yahudi yang sangat kuat di masa itu ya. Gamaliel berdomisili di mana? Gamaliel waktu itu berdomisili di Yerusalem ya. Oh, dia di belajar Yerusalem. ya. Nah, Oke. Tapi kemudian Paulus sendiri kemudian bergabung menjadi anggota Sanhedrin. Ya, dan Sanhedrin ini menarik ya karena itu berarti 71 anggota ya. Dan mereka itu bicara tentang bagaimana menjaga pengajaran Judaisme, ya, lalu juga bagaimana mereka itu mengadvokasi Judaisme, ya. Jadi ini sangat menjaga kemurnian pengajaran itu ya. Jadi, nah dalam perkembangannya bahkan Paulus terlibat dalam beberapa peristiwa kekerasan. Terutama kepada pengikut-pengikut Yesus. Ya, karena pada waktu itu pengikut Yesus dianggap sebagai aliran sesat. Ya, pengikut Yesus dianggap sebagai sekte bidat ya. Di dalam Judaisme ya pada waktu itu, sehingga harus dibasmi bahasanya ya. Dan kita baca dalam Kisah Para Rasul juga bahwa dia itu dulu begitu keras ya, dia bisa menyeret laki-laki atau perempuan itu dari rumah-rumah dan menangkap mereka. Bahkan dia terlibat dalam peristiwa eksekusinya Stefanus. Iya, hukuman mati atas Stefanus ya, dirajam. Ya, gitu. Nah itulah jadi ya seorang aktivis kanan kalau kita bilang ya, Puritan Yahudi yang sangat ekstrim kalau boleh dibilang gitu ya. Itulah Paulus ya. Sampai dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Gitu. Itu dalam perjalanan ke Damaskus. Tiba-tiba melihat cahaya di tengah jalan ya. Ya. Itu dia gitu ya. Dan itu turning point, titik balik bagi dirinya ya. Karena ya dia bukan bagian dari 12 murid pertama ya. Ya, tapi dia ditambahkan ya karena rasul-rasul yang lain merasa bahwa dia begitu punya kasih karunia dalam mengajar ya. Mungkin satu-satunya murid Yesus ya yang berpendidikan paling tinggi dan ya seorang sarjana teolog yang cukup kuat ya, itu adalah Paulus ya. Dibandingkan semua muridnya yang lain. Gitu ya. Karena kita tahu murid Yesus yang lain adalah nelayan, pemungut cukai. Ya. Di luar Lukas yang adalah seorang dokter ya. Pak Arief, apakah benar ajaran Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus seperti yang diduga oleh saudara-saudara kita? Jika tidak, di mana kita bisa melihat keselarasan ajaran mereka? Ya, bagaimana mungkin bertentangan? Justru Paulus itu membuka tabir ya, sesungguhnya tentang Yesus. Ya, satu itu. Lalu membuka tabir tentang perjanjian lama. Membuka tabir tentang status kita. Ya. Jadi justru Paulus yang ya saya pikir Tuhan memang mempersiapkan dia ya untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal yang memang tidak dimengerti baik oleh orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Ya, walaupun dia mengklaim dirinya Alkitab menjelaskan ya bahwa dia adalah rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Tapi kalau kita lihat pengajaran dia ya, justru dia menjelaskan secara rinci tentang hukum Taurat. Ya, karena pemahaman dia yang begitu dalam
Ya. Ya, tentang hukum Taurat. Ya. Justru dia membuka tabir ya, yang orang-orang Yahudi pertanyakan tentang janji keselamatan. Ya, kalau kita buka ya di dalam tulisan-tulisannya itu ada tulisan di Galatia, ya, Roma, ya itu bicara tentang Roma itu tentang Israel, tentang status Israel dan status kita, ya tentang janji Tuhan untuk Israel. Korintus, ya, dan dari 27 kitab perjanjian baru di dalam Alkitab, 13 atau 14 itu ditulis oleh Paulus. Ya. Ya. Nah ini menarik ya, karena ya tadi karena pengajaran dia, pemahaman dia tentang hukum Taurat dan kitab-kitab perjanjian lama itu begitu kuat, dan dia mengkonfirmasi pengajaran Yesus bahwa ini yang diajarin Yesus, dia begitu detail memahaminya. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus kan mengajar selama 3,5 tahun dan sangat pendek waktunya untuk menjelaskan semua tentang kerajaan surga dan rencana Allah. Nah, boleh dikatakan bahwa Pauluslah yang menjelaskan lebih rinci selama belasan tahun dia hidup ya dalam pelayanannya. Ya. Nah, itu menariknya ya, karena bahasa Yesus di dalam perjanjian baru itu sangat simple. Karena target group dia adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya, lebih banyak pengikutnya dia adalah kelompok proletar kalau kita bilang ya, kelompok bawah ya. Ya, kelas pekerja lah ya. Jadi bukan bangsawan. Rata-rata gitu. Jadi Yesus punya bahasa yang begitu sederhana. Ya, tapi bisa dimengerti oleh banyak orang. Nah, Paulus ini punya bahasa yang begitu teologia. Dia harus berhadapan dengan orang-orang teologia. Ya, dia juga berhadapan dengan orang-orang filsuf di Greka yang dia harus bisa menjawab ini. Dan ya puji Tuhan ada orang yang memang dididik dalam sebuah pemahaman teologi yang begitu kuat ya, sehingga dia bisa menjabarkan itu gitu loh. Ini yang luar biasa. Nah, berarti ada kaitan antara apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dengan yang dijelaskan oleh Paulus. Jelas. Pak Arief, apakah ada nubuat atau pernyataan Yesus yang merujuk kepada Paulus? Kalau pernyataannya jelas ya. Bahkan ya, Yesus sendiri langsung datang kepada Paulus. Ya. Ini encounter, itu lebih daripada sekedar nubuatan. Itu sebuah encounter. Ya, memang dipilih ya. Sebuah encounter dalam Kisah Para Rasul itu ketika Paulus tiba-tiba melihat cahaya terang. Yang bahkan lebih terang dari matahari katanya. Ya, wah, apa yang lebih terang dari matahari coba? Ya, matahari aja bisa menyilaukan kita, membuat kita buta. Bahkan menurut beberapa sejarawan, sejak peristiwa itu Paulus matanya agak rabun. Ya, karena begitu terang. Buta ya, pada saat perjumpaan itu ya gitu ya. Dan coba kita lihat di Kisah Para Rasul ya. Tapi aku menjawab, siapa engkau? Tuhan, kata Tuhan, akulah Yesus katanya, yang kau aniaya itu. Tapi sekarang bangkitlah dan berdirilah. Coba ayat ini nubuatan apa? Ayat ini sebenarnya dinubuatkan dalam Yesaya 60. Bangkitlah menjadi teranglah. Kata yang sama yang dipakai. Ya, sebab terangmu datang. Betul-betul terang itu yang datang kepada Paulus. Yesaya 60. Ya. Bangkitlah, arise and shine, for your light have come. Ya. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi. Ini Yesus bilang ya. Tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Ya, ini menarik ya, ketika Yesus bicara gitu langsung kepada Paulus. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain. Dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Untuk apa? Membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan
kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah. Ini menarik. Dalam bahasa Arabnya itu minaz zulumati ila nur wa sultanan iblisan ilallah. Ya, jadi yang dalam kuasa gelap itu, dalam kegelapan itu kuasa iblis. Ya. Ya, terang itu hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Makanya kemudian kalau kita baca Yesaya 60, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang. Apa yang terjadi? Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan telah terbit atasmu. Hal yang sama disampaikan Yesaya 60. Nubuatannya. Dikonfirmasi oleh Yesus kepada Paulus. Ya. Minaz zulumati ila nur katanya. Ini ditulis juga nih minaz zulumati ila nur di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Ya, Tuhan itu mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada terang. Ya, ini udah tertulis di dalam kitab Yesaya, sudah ditulis dalam Kisah Para Rasul. Ya, yang satu ditulisnya itu 1000 tahun sebelum Islam, yang satu lagi tulis 600 tahun sebelum Islam. Iya, sudah ada ditulis. Jadi yang disampaikan Pak Arief adalah Paulus sangat berperan di dalam menjelaskan ajaran-ajaran Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa justru dia yang paling aktif dibandingkan murid-murid yang 12 itu, murid-murid pertama, Pak Arief? Sebenarnya bukan dibilang dia yang paling aktif, ya. Tapi ini masalah tradisi literasi. Ya, murid-murid yang lain itu latar belakangnya bukan berasal dari latar belakang tingkat pendidikan yang bagus. Para nelayan, ya. Nelayan, pemungut cukai dan sebagainya. Mereka tidak punya tradisi literasi yang kuat. Ya. Nah, Paulus kenapa dari 27 surat di dalam Perjanjian Baru, sekitar 13 atau 14 itu tulisannya dia. Kenapa? Karena Paulus punya tradisi literasi yang kuat. Seperti juga kelompok Sanhedrin dan murid-murid Gamaliel itu semuanya orang-orang yang memang kuat secara literasi dan teredukasi dengan sistemik. Ini teolog yang, jadi ya ada sebuah quote, ya, sejarah itu ditulis oleh yang menulisnya. Jadi ini menarik ya. Jadi, nah, tapi tidak cuma tentang literasi. Pengajaran Paulus ya itu bisa ngebuka banyak hal yang orang-orang Yahudi, terutama dari orang-orang Sanhedrin ataupun dari orang-orang Farisi ya, ini anti terhadap Yesus. Ya, tapi Rasul Paulus bisa ngebuka ini, ngejelasin ini. Ya, kalau kita lihat ya surat-suratnya dia itu adalah kepada jemaat-jemaat di berbagai kota yang sebenarnya adalah komunitas-komunitas Yahudi Mesianik. Ya. Tapi mereka juga tinggal di kota-kota lain. Ya. Tapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Gitu. Ya. Jadi kalau murid-murid yang lain melakukan pendekatan kultural, ya, kulturnya mereka, Petrus dan yang lain ya, tapi Paulus itu lebih bisa melakukan pendekatan akademis. Pendekatan teologis ya, kepada orang-orang Yahudi yang tinggal, istilahnya diaspora Yahudi, yang tinggal di berbagai kota. Ya. Makanya kemudian tulisan-tulisan dia itu banyak diterima. Ya. Tapi juga untuk bangsa-bangsa non-Yahudi, dia bisa menjelaskan itu dengan mudah. Jadi peranan Paulus ini sangat sentral di dalam perkembangan kekristenan ya, boleh dibilang begitu ya. Nah, Pak Arief, bagaimana sikap para rasul yang lain? Apakah dia cemburu dengan Paulus atau dia mendukung ajaran Paulus? Karena kan rasanya lebih terkenal Paulus daripada mereka. Pertama-tama justru mereka takut. Maksudnya? Karena Paulus itu terkenal sebagai teroris buat orang Kristen. Awalnya latar belakang dia memang. Ya, memang dia nangkepin orang Kristen dan kalau bisa ngebunuh orang Kristen. Ya, seperti yang dia pernah saksikan bahwa dia terlibat dalam eksekusinya Stefanus. Ya. Tiba-tiba dia muncul sebagai
pemberita kabar baik. Ya, orang takut ya. Jadi ini mau dibawa kemana nih kekristenan pada waktu itu ya? Yang paling menarik adalah ketika dia mengaku bahwa pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia waktu itu tidak langsung pergi ke Yerusalem ketemu murid-murid Yesus yang lain. Ya, tapi dia bilang dia pergi ke Arabia selama 3 tahun. Baru kemudian dia kembali ke Damaskus. Ya. Nah, ini menariknya. Kenapa dia pergi ke Arabia? Ya, saya bertanya pada waktu itu kepada banyak profesor juga di Israel. Kenapa Paulus pergi ke Arabia? Untuk apa? Rata-rata semua menjawab karena dia baca Yesaya 60. Ya, karena Yesaya 60 itu bercerita tentang anak-anak Ismail yang tinggal di Arabia. Dan Paulus adalah orang yang menuliskan bahwa Hagar itu ada di Arabia, ya, di Gunung Sinai. Ya, Hagar dan Ismail itu ada di Gunung Sinai, ada di Arabia katanya. Nah, ini menarik ya. Baru setelah itu kemudian dia datang ke Yerusalem, ketemulah dengan beberapa rasul-rasul. Yang pertama mengajak dia adalah Barnabas, ya, mengajak dia. Itu pun pada waktu itu sebenarnya ada ketakutan. Apakah Paulus sungguh-sungguh bertobat? Apakah Paulus sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya. Jadi awalnya dia dicurigai sebagai penyusup. Ya, bukan lebih lagi penyusup, justru mereka takut ditangkap. Begitu ya. Takut dieksekusi ya, gitu ya. Tapi kemudian tapi justru ketika mereka melihat, wah luar biasa. Ya, pengajarannya dia, pemahamannya dia. Ya. Padahal di antara mereka dia tidak tumbuh bersama dan hidup bersama di masa ketika sebelum Yesus dieksekusi. Ya. Tapi semua merasa dia mendapat hikmat dari Roh Kudus yang kemudian bisa paham tentang hal-hal yang sebenarnya pada waktu itu dia tidak alamin ya. Ya, karena dia masih jadi bagian dari Farisi, ya, dari Sanhedrin. Baik. Nah, Pak Arief, itu tadi kita belajar tentang latar belakang siapa Paulus dan bagaimana sikap murid-murid di awal-awal. Ya. Nah, sekarang tentang pengajaran Paulus. Bagaimana kita memahami ajaran Paulus tentang hukum Taurat dalam terang ajaran Yesus? Wah, ini menarik ya. Jadi kalau kita baca dalam di perjanjian baru ya, gitu ya, Paulus selalu bisa menjelaskan bahwa dia orang Yahudi, ya, karena memang dari keturunan keluarga Yahudi. Tapi karena dia tinggalnya dulunya di Tarsus, ya, dia juga punya kewarganegaraan Roma. Oh, itu dia ya. Karena pada waktu itu Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Ya, jadi dia punya dua kewarganegaraan istilahnya. Ya, kewarganegaraan Romawi dan juga kewarganegaraan Israel. Ya. Nah, tidak semua orang Israel punya kewarganegaraan ini nih. Betul. Ya, karena yang biasanya diaspora Israel punya dua kewarganegaraan. Nah, jadi bagaimana Paulus menjelaskan hukum Taurat? Wah, itu luar biasa ya. Dia mengatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Seolah-olah ini prinsip yang menentang pengajaran doktrin Judaisme. Dalam Judaisme bahwa orang itu dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Tapi Paulus mengeluarkan statement bahwa tidak seorang pun. Nah, di situ orang mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin Paulus bisa menjelaskan, ya, kalau orang dibenarkan karena hukum Taurat, maka nenek moyang kita, Yakub atau Israel, tidak dibenarkan. Kenapa? Karena di zamannya Yakub belum ada hukum Taurat. Gitu loh. Begitu juga Abraham, bapak leluhur kita, ya. Dia nggak bisa dibenarkan karena hukum Taurat. Kenapa? Di zamannya dia hukum Tauratnya belum ada. Lalu orang mulai bertanya, kalau gitu dibenarkan karena apa? Dia menjelaskan ya, tetapi hanya oleh karena iman
di dalam Kristus Yesus. Ya. Iya. Ini luar biasa ya. Jadi makanya dia menuliskan, karena iman Abraham pergi, karena iman Musa, karena iman. Dan itu dia bisa, istilahnya Paulus itu upgrade the next level of Judaism. Oh. Ya. Ini saya harus bilang ya bahwa kekristenan itu bukan agama baru. Saya harus bilang Kristen itu bukan agama. Ya. Sepanjang sejarahnya Paulus tidak pernah membuat atau menciptakan agama yang namanya Kristen, bukan. Kata Kristen itu muncul di Antioquia, julukan orang luar kepada pengikut Yesus. Kenapa muncul istilah itu? Orang Yahudi menganggap bahwa pengikut Yesus ini aliran sesat. Tidak bisa diakui sebagai orang Yahudi. Jadi kata Kristen itu sebenarnya ejekan ya. Ejekan. Buat pengikut Kristus masa itu. Tapi buat orang Romawi, mereka tetap dianggap orang Yahudi. Oh. Ya kan? Karena pengikut Yesus mula-mula semua adalah orang Yahudi. Ya, Romawi bilang mereka Yahudi, Yahudi bilang bukan, mereka sesat katanya. Akhirnya muncullah sebuah padanan yang dianggap kompromi, istilah kata Kristen sebagai atau dalam bahasa Arabnya Masihi, pengikut Al-Masih. Oh. Ya, pengikut Kristus jadinya Kristen itu. Masihi. Oh. Ya, karena Isa Al-Masih kan, jadi pengikut Al-Masih namanya Masihi. Oh gitu. Itu ya. Itu yang muncul di Antioquia, hari ini lah wilayah Turki ya. Makanya saya harus katakan lagi, Paulus tidak menciptakan agama Kristen. Iya. Ya. Begitu juga Yesus. Kesalahpahaman. Ya. Dan tidak ada satupun ya dalam sejarah kekristenan kita menciptakan agama. Ya, nggak ada ya. Karena Yesus juga nggak pernah menciptakan agama atau membuat agama. Paulus juga enggak. Makanya saya katakan kekristenan itu upgrade the next level of Judaism. Ya, itu Judaism 5.0. Wah, istilahnya. Upgraded. Ya. Jadi dia menjabarkan semua pengajaran dalam kekristenan itu adalah pengajaran yang akarnya berasal dari Judaisme. Ya. Janji-janji kedatangan tentang mesianik itu adalah janji-janji yang diberikan oleh orang-orang Yahudi. Ya. Juru selamatnya, konsep mesianiknya itu adalah konsep Yahudi. Ya, makanya kemudian Yesus berkata keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, kita harus firm dulu urusan ini gitu. Jadi Kristen bukan agama, tapi ada masa dalam perjalanannya ketika Kristen diadopsi oleh negara, ya, diinstitusionalkan menjadi agama. Ya. Ini yang akhirnya mulai memunculkan pergeseran-pergeseran, mulai memunculkan sebuah konflik kepentingan dan kekuasaan. Muncullah bidat-bidat, sampai memunculkan akhirnya agama baru, turunan-turunannya. Ya. Padahal sejarah hakikat kekristenan bukan agama. Ini luar biasa penjelasan dari Pak Pendeta Arif. Nah, berarti Paulus bukanlah merekayasa kekristenan, tetapi merupakan kelanjutan dari rencana Allah yang sudah dinubuatkan sejak zaman dulu. Betul, tepat sekali. Ya, makanya saya katakan the next level. Ya, the next level apa? Justru ya pengajaran Kristus itu membebaskan kita dari syariat. Ya, kalau kita bicara tentang substansi pengajaran, ya, ada syariat, yaitu hukum-hukum atau aturan. Orang menjalankan syariat, hukum itu aturan, belum tentu dia mengerti kenapa dia menjalankannya. Ya. Misalnya apa? Dia harus beribadah, ya, 1 kali 24 jam, misalnya, atau 1 kali 17 kali dia beribadah. Dia lakukan. Tapi belum tentu mengerti hakikat. Ya, kenapa dia harus melakukan itu? Nah, Yesus datang ya menjelaskan kepada kita hakikatnya. Apa itu
doa, apa itu sholat. Ya. Arti daripada perilaku yang kita lakukan. Iya, yang substansinya nih kamu lakukan nih buat apa? Kalau kamu bilang kamu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, tapi tetanggamu kelaparan, kamu belum beribadah katanya. Kalau kamu ngaku bahwa kamu mengasihi Allah dengan segenap jiwamu, ya, tapi kamu masih ngebusukin tetanggamu, kamu belum mengasihi Allah. Jadi ibadahmu itu sia-sia, gitu, istilah kata Yesus gitu ya. Nah, ini upgrade tentang hakikat. Ya. Yang lebih tinggi lagi, nah Paulus ngejelasin the next level setelah kita memahami hakikat apa? Punya hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Paulus itu ya dari mulai orang yang agamawi, dia kemudian bertransformasi menjadi seorang sufi dalam kekristenan. Wah, ini menarik ya, karena dia membongkar seperti Yesus mendekonstruksi Judaisme, ya, kemudian juga dia upgrading Judaism ke the next level, ya. Paulus juga melakukan itu. Ya, dia menjelasin ini nih. Disitulah kita bisa paham. Ya, apa yang diajarkan oleh Yesus dan Paulus sama. Yesus jelaskan ini, lalu penjelasan panjang lebarnya disampaikan oleh Paulus lewat surat-suratnya kepada jemaat-jemaat. Makanya surat-suratnya dia mengkonfirmasi semua pengajaran Yesus. Dan juga mengkonfirmasi semua kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur. Nah, Pak Arief, di dalam proses kanonisasi jadilah Perjanjian Baru dalam 27 kitab. Betul. Dan setengah lebih dari tulisan Paulus ada di dalam Perjanjian Baru. Betul. Nah, kalau Paulus itu dituduh sebagai penyimpang, kenapa gereja mula-mula dalam proses kanonisasi memasukkan itu? Ya makanya itu kan fitnah terhadap Paulus ya. Ini penegasannya nih. Ya, justrulah Paulus itulah ya di dalam Perjanjian Baru, tulisan-tulisan dia menjelaskan itu kepada saudara-saudara kita di Galatia, menjelaskan itu kepada saudara kita di Tesalonika, menjelaskan itu kepada jemaat di Korintus dan juga di Roma. Ya, itu dia jelasin tuh. Ya, ini loh hakikatnya, ini loh. Justru dia yang kemudian menjembatani gap teologia, ya, apa yang dipahami pengajaran Yesus di Yerusalem, ya, supaya sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya. Justru Paulus lah yang menjembatani itu, sehingga surat-suratnya dia itu menjadi penting bagi jemaat. Dan jemaat merasa, oh ini hikmat Roh Kudus, ya, hikmat Roh Kudus yang bekerja lewat Paulus, kemudian akhirnya membuat diaspora di seluruh bangsa-bangsa, termasuk juga orang-orang non-Yahudi yang menjadi anggota jemaat di kota-kota tersebut. Sehingga memahami konteks waktu Yesus hidup kan di tanah perjanjian. Betul. Ya. Tapi kekristenan kan meluas. Nah, surat-surat Paulus inilah yang menjelaskan ajaran Yesus di konteks tanah perjanjian menjadi semakin luas dan dimengerti ya. Disitulah kekuatan dia ketika kemudian tulisan-tulisan itu ternyata mengkonfirmasi sehingga jemaat mudah memahami pengajaran kekristenan. Yang surat yang sama sampai hari ini yang kita baca. Wah, kalau kita baca tulisan-tulisan dia itu, waduh, sangat menginspirasi. Luar biasa gitu ya. Nah, Pak Arief, tadi kita sudah jelaskan tentang latar belakang dan juga ajaran-ajaran Paulus yang sewarna dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dari pihak saudara kita Islam melihat Paulus? Apakah ada referensi tentang Paulus dalam literatur Islam di awal-awal? Nah, ini yang menarik ya. Seperti saya katakan tadi ya, yang terdekat itu sebenarnya penolakan terhadap pengajaran Paulus itu bukan hal baru, ya, tapi sudah ada jauh sebelum Islam. Itu satu, ya. Nah, transmisi penolakan pengajaran Paulus itu, ya, terutama dari sekte-sekte bidat,
kelompok Nestorian dan turunannya, termasuk sekte Ebionite dan Arianisme, yang pada waktu itu ada seorang penginjil yang bernama Waraka bin Nawfal. Tadi saya sampaikan. Nah, Waraka bin Nawfal, ya menurut hadis-hadis dan juga menurut sirah nabawiyah, kitab yang bicara tentang sejarah Nabi, adalah seorang penginjil Kristen dari sekte bidat tadi. Dia mulai menerjemahkan teks-teks itu sebelum Muhammad dibaiat sebagai nabi. Nah, dalam hadis Bukhari itu dijelaskan bahwa tentang siapa itu Waraka. Lalu juga dalam beberapa teks dari Bukhari dan juga Muslim, hadis-hadis sahih, menceritakan bahwa memang Waraka bin Nawfal orang yang sudah menerjemahkan beberapa fragmen teks-teks Alkitab ke dalam bahasa Arab. Dan kita tahu bahwa Waraka bin Nawfal berasal dari salah satu sekte bidat yang menolak pengajaran Paulus dan menyatakan kembali kepada hukum Taurat. Jadi dari situ kita bisa lihat akar historisnya dari sekte Ebionite ataupun sekte Nestorian yang turunannya, sehingga bukan hal yang aneh kalau di dalam Islam menolak pengajaran Paulus. Begitu ya. Karena ada akar literasi historisnya. Begitu. Tadi Pak Arief jelaskan di awal Nah, apakah mungkin Paulus memiliki agenda pribadi di dalam menyebarkan kekristenan? Nah, jika jawabannya iya, kenapa dia rela menderita dan akhirnya mati syahid? Saya pikir kalau seandainya agenda pribadi, untuk apa? Paulus itu bukan seorang yang mengejar materi dalam hidupnya. Tidak ada rasul-rasul atau pemimpin-pemimpin kekristenan itu yang mengejar materi. Orang yang bertindak atas nama pribadi, yang pertama mungkin mengejar materi. Gitu. Jadi, dan kita bisa lihat dari hidupnya Paulus. Bahkan dia membiayai sendiri pekerjaan misinya dia. Walaupun dia juga mendapat dukungan dari banyak orang, tapi dia sendiri mengatakan bahwa dia membuat tenda, sehingga dia tidak memberatkan orang lain ketika dia menjalankan misinya dia, gitu ya. Dia bukan orang yang punya banyak harta, tapi dia orang yang selalu memberi. Dia bukan orang yang punya jabatan penting di kerajaan, tapi dia bisa bertemu dengan raja-raja. Dia di penjara, dia terombang-ambing di laut, dia mengalami banyak penganiayaan, sampai matinya pun dia nggak enak. Terus agenda apa? Kalau punya agenda pribadi, mungkin kita nyari karir politik aja. Jadi artinya hidupnya Paulus ini bagaikan surat terbuka yang bisa dilihat. Betul. Dari sepanjang tulisannya dan sepanjang hidupnya, tidak ada niat-niat yang terselubung gitu ya. Nah, Pak Arief, bagaimana sejarah mencatat pengaruh Paulus dalam penyebaran agama yang diajarkan Yesus di luar Israel atau ajaran Yesus? Ini luar biasa. Justru dia, saya katakan makanya, dia mengikuti Roh Kudus. Kalau kita pernah baca buku dari Pak Peter Sukahira, judulnya God Tsunami. Jadi Paulus itu dipakai Tuhan menciptakan sebuah tsunami keimanan besar. Jadi pada waktu itu dia sebenarnya mau pergi ke Asia Kecil, which is sebenarnya Turki hari ini. Tapi kemudian Roh Kudus melarang dia, sehingga dia pergi ke Makedonia. Dan kita tahu setelah itu, dia pergi ke
barat. Ya, tadi dia mau pergi ke timur, ya, tapi dilarang oleh Roh Kudus. Roh Kudus pakai dia untuk pergi ke barat. Ya, Makedonia itu juga salah satu pusat peradaban, karena Alexander the Great adalah orang Makedonia. Ya, dan dari Makedonia dia menuju ke pusat peradaban sebuah negara paling kuat di dunia di zaman itu, yaitu Roma. Ya, dan kita tahu apa yang terjadi. Ya, boleh dikatakan Paulus adalah panglima iman Kristen yang menaklukkan Roma. Ya, tanpa peperangan, tanpa senjata, tanpa istilahnya pasukan-pasukan militer, ya. Tapi dia punya pasukan-pasukan iman yang bekerja di bawah tanah, mengalami penganiayaan yang luar biasa. Setelah kematiannya terus-terusan, ya, pengikut-pengikut Kristus di sana mengalami penganiayaan berat. Tapi dengan pengajaran yang makin terkonfirmasi dari Paulus, mereka setia hidup di underground, ya, karena ketahuan Kristen udah pasti mati dibunuh. Ya. Sampai akhirnya 200 tahun kemudian Roma futuh, ya, tanpa pasukan, tanpa senjata. Ya. Dan setelah itu kita tahu apa yang terjadi. Dari Roma, ya, orang-orang barbar Eropa di utara dulu yang tidak mengenal Tuhan itu ditaklukkan menjadi orang-orang yang mengenal firman Tuhan, dan mengerti tentang peradaban, ya. Dan legasinya bergeser terus sampailah muncul masa reformasi Luther, ya, di Jerman. Apa yang terjadi setelah reformasi? Luther itu menginspirasi Enlightenment di Eropa pada masanya. Muncul sebuah gerakan-gerakan, ya, yang baru di sana ketika Alkitab boleh diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Ya. Muncul filsuf-filsuf yang juga kuat di dalam kekristenan. Muncul sebuah pengajaran tentang demokrasi. Ya. J.J. Rousseau, seorang filsuf Prancis yang mengajarkan pondasi demokrasi, adalah seorang Calvinis yang sangat kuat, ya. Dan ini menginspirasi gerakan baru di Amerika, ya, sampai sistem demokrasi diadopsi di Amerika. Dan kita tahu sekarang pergeseran peradaban di Amerika, ya. Kelompok-kelompok ini hijrah ke Amerika. Methodist, ya, Princeton University dibangun oleh kelompok Puritan Kristen. Harvard University itu universitas Kristen pada mula-mulanya. Ya, ini membangun sebuah pondasi peradaban yang luar biasa. Dan kita tahu dari Amerika berkembang, kekristenan bertransformasi lagi. Ya, dari Protestan muncul Calvin, muncul Methodist, muncul Baptis. Ya, sekarang muncul hari ini gerakan Pentekostal dan karismatik. Dari Amerika spread lagi masuk ke Korea. Ya. Kalau kita baca sejarah gerakan Pentekostal di Indonesia, GPDI, ya, itu penginjil dari Amerika yang harusnya mendarat di Surabaya, ya, tapi mereka salah mendarat di Bali. Ya, di Bali kemudian mulai sebenarnya pendaratan GPDI pertama itu, makanya baru kemudian mereka ke Surabaya, baru berkembang. Kita bisa lihat bahwa gerakan sampai hari ini kita jadi kekristenan dibawa ke fase yang luar biasa. Dari mana mulainya? Ya, dari mulai ketika Paulus dibimbing oleh Roh Kudus pergi ke Makedonia. Ini yang dalam bukunya Pak Peter Sukahira, dia adalah seorang pemimpin mesianik Jew di Haifa di Israel. Ya, dia bicara tentang God Tsunami, bahwa Injil ini dibawa sampai ke keliling dunia, ya, sekarang masuk lagi ke Indonesia. Pak Peter secara spesifik bilang bawa ini kembali ke Yerusalem. Ya, dari Indonesia harus ada orang-orang yang masuk ke sana, ya, memberitakan Injil ke Yerusalem, back to Jerusalem. Ya, kenapa? Karena ada nubuatannya, dibawa sampai ke ujung bumi, baru kembali ke Yerusalem, baru datanglah kesudahannya. Jadi siklusnya nih Pak Arif,
kekristenan itu menyebar dari Yerusalem Ya, ke seluruh dunia. ya. Lalu Ke menyebar, Makedonia dulu. ya, Terus ke Roma. Roma. Ini pusat peradaban terbesar pada waktu itu. Ya, menguasai ke barat, Eropa. dari timur ke barat, Ya, lalu kembali lagi dari barat balik ke timur. timur. Sekarang timur dari kita kan Dari ada di timur, timur Yerusalem, harus kembali kembali ke lagi. Yerusalem ya. Ya. Jadi itu siklusnya ya. Karena ada nubuatan tentang itu. Baru kesudahan Baru zaman. datanglah. Ya. Karena ada nubuat tentang dari timur. Ya. Oke. Wah, ini Baik Pak Arif. Paulus kan kita tahu dari Kisah Rasul melakukan 3 rangkaian perjalanan dalam pekabaran Injil ya. Nah, pernah nggak dia pergi ke negara-negara Arab atau Muslim gitu ya? Dan di mana saja wilayahnya itu kalau hari ini? Justru pertama kali sebelum dia bertemu dengan rasul-rasul di Yerusalem, dia bilang apa? Tapi aku tidak pergi ke Yerusalem bertemu dengan rasul-rasul sebelum aku. Aku pergi ke Arabia. Ya, sasaran misi dia pertama kali pergi ke Arabia. Oh. Ini jelas lah. Makanya dia bisa mengatakan Hagar sama Ismail itu di mana? Gunung Sinai. Katanya itu ada di Arabia, kata Rasul Paulus ya. Nah, ini penting buat kita paham ini ya. Dan saya bertanya kepada banyak profesor di sana, di Israel, kenapa Paulus pergi ke Arabia? Rata-rata profesor pada berkata kepada saya bahwa karena Paulus mengerti Yesaya 60. Janji Tuhan itu tentang kambing domba Kedar, anak-anaknya Hagar, anak-anak Ismail ya. Nah, Damaskus itulah tempat dia tinggal, juga pernah di sana ya. Dan jelas-jelas hari ini Damaskus adalah ibu kota Syria. Dulu bahasanya disebutnya Damsyik. Ya, dalam Alkitab disebut Damsyik ya. Damsyik itu adalah Damaskus ya. Nah, dia itu adalah wilayah Jazirah Arab Utara. Ya, ini banyak suku-suku Arab Utara dari keturunan Nebayot, ya, Nabatean di perbatasan itu ya. Nah, kalau kemudian juga kita pahamin tentang Dekapolis, ya 10 kota besar, ya. Nah, Paulus juga pergi ke tempat-tempat itu. Lalu Tarsus sendiri itu adalah ada di Turki, ya, tempatnya dia lahir ya, tempatnya dia tinggal ya. Itu ada di Turki dan juga wilayah-wilayah kota-kota yang dia kunjungi hari ini itu adalah di Turki, ya, Efesus, lalu kemudian Tesalonika. Ada kalau nggak salah ada perjalanan ziarah ke 7 gereja mula-mula. Dan semua ada di Turki. Di Turki itu ya, ya, wilayah Ottoman. Ya, Ottoman Turki itu menguasai Timur Tengah selama 900 tahun. Nah, ini jadi ya Paulus pergi ke wilayah-wilayah ini. Iya. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Pak Arif. Ini pertanyaan terakhir nih. Ini penegasan aja. Ya. Ya. Jika Paulus mengajarkan ajaran yang berbeda dari Yesus, kenapa umat Kristen selama 2000 tahun tetap menganggapnya sebagai rasul yang sejati? Ya jelas dia tidak mengajarkan hal yang berbeda. Iya. Ya, ini konfirmasinya nih jelas dari setiap pengajaran dia. Saya katakan ya, pengajaran Paulus itu ya kelanjutan ya, kelanjutan dari pengajaran-pengajaran baik dalam perjanjian lama ya, dalam hukum Taurat ataupun di dalam perjanjian baru. Ya. Dia mengkonfirmasi nih semua. Pengajarannya perjanjian lama semua kita bisa baca tulisan-tulisan dia, ya, dan itu menjelaskan ya tentang sisa Israel, tentang keselamatan bagi Israel, tentang status kita sebagai tunas liar yang dicangkokkan, tentang dia yang meneliti ya kepada Abraham diberikan janji kepada keturunannya, dia bilang tidak dikatakan keturunan-keturunannya. Kenapa kata dalam Kejadian itu ditulisnya tunggal bukan jamak? Ya. Kalau tunggal itu siapa? Dalam hal ini adalah Kristus. Ya. Makanya dia mengatakan kalau kamu sudah menerima Kristus, dibaptis dalam Kristus, kamu juga adalah anak-anak Abraham dan berhak mendapatkan janji Allah. Jadi kita menerima keselamatan yang dijanjikan kepada orang Yahudi lewat Kristus. Ya. Itu yang Paulus jelaskan kepada kita. Baik.
Terima kasih Pak Arif, penjelasan yang sangat menarik bagi kita tentang siapa pribadi Paulus. God lovers, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Kita telah melihat bagaimana Paulus bukan pencipta agama Kristen, tetapi justru melanjutkan ajaran Yesus dan menggenapi nubuat dalam Alkitab. Jika Anda ingin menggali lebih dalam, saya mengajak Anda untuk meneliti sendiri, membaca Alkitab, dan mendalami sejarah dengan hati yang terbuka. Karena pada akhirnya kebenaran tidak takut diuji. Amin. Pak Arif, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Martin. bincang-bincangnya yang membawa pencerahan hari ini. Semoga diskusi kita bisa membuka wawasan God lovers semua. Dan bagi Anda yang menonton, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang bisa mendapatkan pencerahan dari diskusi ini. Sampai jumpa di Diaspora TV Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Selalu ku di dalammu, walau badai datang menghadang, bukit-bukit pun bergoncang, takkan pernah kau biarkan. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Tuhan, Kaulah harapanku.